Halo guys, balik lagi ke YouTube channel aku. Aku Friska Julian Hotoruk mau nge-review tentang HP yang baru aku beli tanggal 2 Oktober yang lalu. Mungkin pada ingat ya, ada apa sih di tanggal 2 Oktober 2020 saat itu? Apa ya? Ya, itu tepat hari pertamanya launching HP iPhone SE 2020 version, yang dimana itu pertama kali launching di Indonesia di store resmi Apple, yaitu iBox dan Eraphone. Aku kemarin beli di Eraphone sih, bukan di iBox. Nah, ini dia, yeay. Oke. Nah, iPhone ini nanti aku review, baik mau aku kupas dari mulai apa sih kelebihan dari si iPhone ini dan apa sih kekurangan dari si iPhone ini. Tungguin aja ya, pantengin aja. Bye bye, God bless you. Nih guys, jadi aku sebenarnya udah pakai HP ini dari mulai tanggal 2 Oktober. Ya pas launching aku langsung beli gitu. Sebenarnya sih aku tuh pengen beli yang iPhone 11, cuman duit gue kagak cukup gitu ya. Jadi gue terpaksa ya beli yang lebih murah aja gitu. Soalnya kemarin saat itu harga iPhone 11 tuh masih 12,99. Kalau sekarang kan 12,5 ya kalau nggak salah ya gitu. Nah, jadi gue beli yang iPhone SE 2020 version ini. Nah, awalnya sih gue agak ragu ya gitu, cuman sekarang tuh malah gue nyaman pakainya. Oke, kita kupas ya. Nah, untuk di SE 2020 Apple ini iPhone, gue mau ngasih tahu kalian sebenarnya apa sih keuntungan dan kerugian beli handphone jenis ini gitu. Nah, di dalam kotaknya untuk S 2020 ini ya, pada seperti handphone Apple pada sebelumnya, pada umumnya dia ada kotaknya, terus ada kartu garansi resmi dari si Apple selama setahun untuk di Indonesia. Nah, habis itu udah gue buka ya guys, ini udah gue gunain. Nah, terus ini ada Design by Apple in California. Nah, kalau di Apple yang masih baru dan masih original, iPhone-nya itu ada dikasih stiker. Nah, stiker Apple yang seperti ini. Nah, mbaknya kemarin bilang, ini mbak kalau misalnya kita beli di store-store resminya Apple, dia dikasih ini aja mbak, harganya dijual 150 sampai 200 ribu katanya begitu. Di sini tuh mah nggak ada yang nggak dijual, semua dijual katanya gitu toh. Terus habis itu ya gue ketawa-ketawa aja lah ya gitu. Nah, habis itu udah dapat itu stikernya. Nah, ini biasa pada umumnya dapat handsfree-nya tuh udah nggak pakai kabel ejek lagi ya, sudah di lightingnya. Terus habis itu dapat lighting, charger, terus ya biasa aja, umum aja gitu. Ya gue kira kemarin dapat AirPods, cuman ternyata enggak ya gitu. Ya udah nggak apa-apa, mungkin Apple nggak mau rugi banyak ya. Terus habis itu udah gue buka nih. Nah guys, gue mau kasih tips nih untuk ngebedain lu. Kalau misalnya mungkin lu nggak mau beli di Eraphone atau di store-store resminya Apple kayak iBox, si Eraphone gitu, gue mau kasih, kadang ada loh guys penjual itu yang curang gitu. Biasanya dia pengen ngejual harga yang sama dengan di store aslinya gitu, tapi barangnya palsu gitu. Nah, kayak di channel lain harga dia beli dari luar negeri itu 10 juta loh untuk HP ini ya. Tapi setelah masuk ke pasar Indonesia itu 8 juta doang guys. Lo bayangin bedanya 2 juta, dan 2 juta tuh lo bisa beli bakso banyak gitu ya. Nah, habis itu untuk lo bisa ngebedain mana original mana enggak, ini menurut gue ya, ini versi gue karena gue pun udah 2 kali beli Apple ya. Produknya Apple tuh udah 2 kali.
Nah, untuk kotak, lu kalau melihat kotaknya tuh kan ini seperti kayak gambar biasa ya, tapi enggak guys. Kalau lu sentuh kotaknya ini, gambarnya si iPhone-nya ini timbul guys, timbul. Dia enggak nyatu, dia timbul gitu. Terus habis itu tulisan iPhone-nya juga begini, nyata dan jelas gitu. Terus habis itu ada juga memorinya, memori 64 GB, gue memori 64 GB. Nah, habis itu emailnya lo cek, emailnya yang di sini itu sama masuk nggak dengan Kemempri. Sekarang kan Kemempri sudah giat banget ya tentang HP internasional dan HP supaya bisa kena bea cukai di Indonesia ya. Nah, untuk emailnya itu kalau misalnya ini keterima ya pasti HP lo bisa digunain di Indonesia gitu. Terus lo bisa juga cek di HP lo, nanti gue kasih tunjuk gimana cara ngeceknya. Terus kalau misalnya si emailnya ini masuk di daftar Kemempri, lu bisa siap menggunakan HP lo ini gitu. Tapi ingat guys, kalau lu mungkin pengen yang lebih murah, tapi enggak sih guys sebenarnya. Kalau lu pengen HP misalnya lu beli di tipe garansi internasional misalnya kan gue ini gak resmi ya, misalnya lu pengen beli tipe garansi internasional, ada dua kemungkinan guys yang mungkin lu was-wasin gitu. Salah satunya itulah kemungkinan besar kalau lu beli yang bergaransi internasional, lu bisa jaringan lu terblokir oleh Kemempri gitu. Jadi sekarang itu guys, gue mau kasih tahu sama kalian, para pedagang iPhone-nya sekarang udah was-was. Sebenarnya mereka tuh agak-agak rugi juga gitu menjual iPhone garansi internasional. Karena ya itu tadi, besar kemungkinan jaringan lo terblokir gitu. Jadi kalau lu beli di store yang gak resmi guys, para pedagangnya tuh lu lihat aja, lu perhatiin, dia bahkan pokoknya nggak bisa gitu. Dia itu nggak bisa memberikan garansi akan ganti handphone baru jika email lo itu terblokir. Mereka tuh nggak mau. Jadi kalau lu pengen beli garansi internasional, lu bilang sama pemilik tokonya kalau ini sampai terblokir, mau nggak ganti baru, kayak gitu guys. Oke guys, kita review. Nah, untuk bodinya gue suka banget sama bodinya si SE 2020 ini. Nyaman banget digunain gitu, dan udah haptik ya, di sini tuh udah haptik. Jadi itu lu nggak perlu lagi tombol-tombol gitu, cuman nah gitu aja gitu. Jadi dia kayak bunyi. Kalau denger nih kayak gini. Dengar nggak ya? I don't know kalau kalian dengar atau enggak, pokoknya gue denger gitu. Nah, untuk suara ya guys ya. Untuk suara kita dengarnya di iTunes aja dah. Di iTunes aja. Terus cari di nada. Gue ada beli beberapa sih. Gue suka kalau misalnya beli lagu tuh suka banget gue. Nah, kita nih. Kita dengar ya. Nah, ini volumenya gue pasang ini nggak terlalu tinggi ya guys. Kalau mau high begini suaranya, jadi lembut banget, dia nggak pecah, bassnya tuh pas gitu di telinga kita gitu, pas banget gitu. Karena banyak banget yang terus habis itu pencahayaan dari si SE 2020 ini bagus banget ya guys. Lu kalau misalnya lu pengen paling maksimum nih, jadi dia sudah kayak membuat mata kita tuh bagaimana sih supaya jangan sakit gitu, supaya jangan berlebihan radiasi yang kita terima dari si handphone ini gitu. Nah, habis itu kalau misalnya kita mau ngelihat emailnya si HP ini, kalau ngeliat mau email si HP ini, kita bisa ngelihat di mengenai ya, di ID Apple. Terus lo lihat di sini di iPhone SE ini. Nah, lo lihat aja nih, emailnya 35679211 itu kayak itu. Itu kalau misalnya lo cek
Dia sama ya guys ya. Dia sama ya guys ya, sama. Oke. Di situ, nah itu. Jadi ini emailnya bagus ya, berarti ini original ya. Nah, untuk tipikal HP gua, ini warnanya hitam dan 64 GB. Sama, kalau misalnya handphone original Apple, apa yang terletak di sini? Ini warna apa? Pasti dalamnya juga warna apa? Pasti sama-sama warna hitam. Terus kalau kotaknya itu timbul ya guys. Kalau misalnya untuk HP original tuh timbul, dia nggak lepes gitu, nggak nyatu dengan si kotaknya, tapi dia agak timbul gitu. Nah ini untuk menunjukkan kalau dia tuh original dari Apple. Terus habis itu kenyaman, habis itu apalagi yang positif dari Apple ya? Apalagi ya? Ini dia nyaman dipakai. Bentuknya yang kecil dan tidak terlalu besar itu nyaman banget untuk dipegang. Dan dia sudah bisa iOS 14 ya, yang terbaru gitu. Banyak banget loh keunggulannya ini. Murah dan banyak banget keunggulannya. Terus habis itu selain dia nyaman dipakai, warnanya itu loh guys, warnanya tuh benar-benar enak, bagus banget, bagus. Warnanya bagus sih, nggak terlalu gitulah. Pokoknya gue suka produknya si SE 2020 nih. Tapi kerugiannya beli ini, dia belum fast charging. Dia sudah fast charging tapi dia nggak dapat charger yang fast charging. Jadi lu bisa tambahin sendiri charger yang bisa fast chargingnya. Tapi dia si iPhone ini sudah mendukung fast charging. Nah tapi ya mungkin Apple nggak mau rugi-rugi amat, makanya dia nggak mau ngasih kita si charger yang fast charging itu gitu. Tapi dia sudah mendukung. Nah si baterainya ini masih kecil banget guys, masih kecil dia belum tahan lama. Dia cuma bisa dipakai 3 sampai 4 jam kalau lu nonton video gitu. Untuk telepon segala macam tuh cuma ya nggak bisa seharian guys. Nggak kayak yang si iPhone 11. Kalau iPhone 11 itu kan katanya tahan lama banget ya gitu. Ya gimana, Apple nggak mau rugi-rugi ya gitu. Gue pun juga kira si earphone ini gue dapat AirPods gitu ya, tapi ya nggak mungkin lah dia mau rugi ya gitu. Jadi ya itu sih kekurangannya, cuman di baterai dan belum dapat charger fast charging. Mungkin si Apple nggak mau ngasih kita bonus banyak mungkin kali ya. Tapi ya kalau gue sih, menurut gue cuman itu gitu. Oke guys, nah tadi setelah gue review, jadi kita sudah tahu ya apa aja kelebihannya. Nyaman digunain, dia bentuknya kecil dan jadi bisa dibawa kemana aja gitu. Dan kotaknya pun juga sama seperti yang kotak-kotak sebelumnya gitu. Habis itu gue mau ngasih tahu nih gitu kan, kadang ada penjual yang jahat gitu, dia ngasih harga lebih tinggi daripada store resmi Apple, resmi Apple, misalnya iBox atau Erafone gitu kalau di Indonesia ya. Jadi kita harus pintar-pintar guys gitu. Kayak di YouTube channel sebelah, dia malah memang sih dia belinya pada saat sebelum peluncuran handphone ini di Indonesia gitu. Dia beli 10 juta, tapi setelah dia launching di Indonesia harganya cuma 8 juta guys. Jadi kalau menurut gue harga 8 juta itu sebenarnya udah worth it banget, dengan lu bisa dapat sistem yang setara mungkin dengan si Apple 11 version gitu loh. Jadi menurut gue udah worth it banget. Cuman memang dia belum baterainya tuh belum seperti iPhone 11 gitu. HP-nya baterainya nggak worth it menurut aku, cuman baterai doang. Tapi selebihnya sih nyaman banget. Lu bisa nikmatin semua apapun itu di iPhone SE 2020 ini yang sama dengan iPhone 11 gitu. Ya cuma satu doang kekurangannya, tapi menurut gue tuh udah worth it sih. Ya nggak mungkin juga dong Apple ngasih kita bonus yang banyak banget gitu
dengan harga segitu gitu loh. Jadi ya kayak nggak ada dong nanti kelebihan kayak nggak ada dong nanti kelebihan si iPhone 11 gitu. Jadi ya itu guys, cuman itu yang bisa gue kasih, selebihnya sih bagus banget gitu. Nah satu hal lagi guys, dulu gue sebelum gue beli handphone ini, gue udah nanya banget di store-store banyak gitu. Nah kan ada 3 jenis garansi di Indonesia untuk Apple itu sendiri gitu ya. Gue nggak bahas di garansi manapun gitu, gue nggak bahas di negara manapun, gue bahas di negara kita gitu. Nah HP ini punya tiga version untuk garansi, yaitu internasional, resmi, dan distributor. Yang paling jelek sebenarnya distributor. Harga pasti bakalan jatuh banget kalau di distributor. Nah katanya kalau garansi resmi dan internasional katanya lebih bagus garansi internasional. Tapi sekarang tahun ini guys, Kemenpri sudah mematahkan itu semua gitu, paham ya guys ya. Kalau lu beli iPhone dengan garansi internasional, kemungkinan besar email lo tidak diterima di Indonesia tuh sangat tinggi guys. Nah jadi hati-hati ya guys. Kalau lu mau ngecek email, lu mau beli iPhone, lu tanya udah berapa lama aktif nih email gitu. Kalau lu tanya terus dia jawab emailnya baru aja aktif, lu gak usah beli dulu guys. Lu jangan beli dulu. Lu tunggu aja sampai berapa bulan baru datang lagi ke toko itu tuh. Lu minimal lu beli iPhone untuk garansi internasional, minimal dia itu udah aktifin email 3 bulan yang lalu gitu. Kalau lu beli saat itu emailnya baru aktif, lu rugi. Kemungkinan besar lu nanti terblokir tuh jaringan lu, tinggi banget persentasenya gitu. Jadi akan ditolak Kemenpri itu sungguh besar gitu. Jadi harus hati-hati guys belinya. Saat lu beli harga ini misalnya di toko lain tuh mungkin ada yang nawarin 6,5 juta gitu ya, tapi email tiba-tiba di non aktif gitu. Untuk ngurus email aja lu harus butuh 1 juta sekitar, sama juga harganya gitu. Jadi lu harus harus pintar-pintar lah guys gitu. Nggak apa-apa sih rugi-rugi dikit, yang penting lu dapat udah resmi, lu nggak deg-degan, lu nggak pusing-pusing lagi ngurusinnya gitu. Teman gua dia beli resmi garansi internasional, jaringannya tuh keblokir sama Keminfo, entah apa lah itu, nggak tahu gitu kan. Jaringannya tuh terblokir gitu, nggak bisa digunain. Providernya ya, jaringan providernya bisa digunain. Tapi kalau misalnya untuk HP-nya itu doang itu bisa digunain, cuman ya pakai WiFi, jaringan WiFi gitu. Lu nggak bisa dipakai untuk nelpon biasa gitu, nggak bisa. Tapi ya WhatsApp segala macam ya bisa, sama pakai jaringan WiFi itu masih bisa dipakai gitu. Nah seperti itu guys gitu. Jadi pintar-pintar lah kita dalam membeli sesuatu. Kalau lu pengen murah dan memang pengen HP lu cuman digunain untuk WiFi doang, ya why not gitu, ya gunain aja, ya beli aja yang lebih murah gitu. Tapi kalau gue sih, gue pengen HP gue itu digunain dengan seluas mungkin, sebebas mungkin kayak gitu. Jadi ya itu dulu dari gue, dan be smart buyer. Oke, thank you, bye bye.